Selamat sore teman-teman pemirsa dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini di wilayah aku turun hujan teman-teman. Jadi hari ini aku dapat diskon tidak melakukan satu kegiatan, yaitu menyiram tanaman. Nah, setelah hujan turun itu, tanaman aku itu kelihatan seger-seger teman-teman, dan kelihatannya sangat sedang ceria gitu ya teman-teman. Seperti terlihat seperti ini, ada Diven Tissue, juga ada Diven Galaxy, dan juga tanaman yang lain seperti Kadaka dan juga tanaman-tanaman yang lain ini tampak hijau subur-subur. Seperti ini loh teman-teman ya. Kalau yang berada di teras ini mesti aku siram teman-teman, karena tanaman yang berada di teras ini tidak terkena air hujan, sehingga aku akan membantu untuk menyiramnya. Nah, ini willow ya teman-teman, yang sudah segede ini, jumbo seperti ini. Dan di bawahnya ini aku taruh tanaman-tanaman seperti lili Paris, dan juga ada tanaman jenis lain seperti aglonema. Nah teman-teman, di halaman aku ini memang banyak terdapat tanaman ya, sehingga setiap harinya aku ini memiliki tugas untuk selalu merawatnya, sehingga tanamanku ini akan menjadi tanaman yang subur dan cantik-cantik. Oh iya, teman-teman juga ada yang tanya, apa rumah yang banyak tanaman seperti itu tidak ada hama atau ulat atau binatang yang memungkinkan membahayakan gitu ya? Sejauh ini alhamdulillah enggak teman-teman, asalkan kita selalu merawatnya dan setiap saat kita periksa, sehingga tanaman ini tampak subur-subur ya, dan daunnya juga utuh, karena memang itu tadi kita selalu memeriksa tanaman kita, sehingga tanaman ini memang tidak sampai ada hama yang menyerangnya. Nah teman-teman, di sini merupakan sisi samping ya dari rumah aku. Dan disinilah juga aku banyak menanam jenis dari Anthurium kuping gajah teman-teman ya. Nah seperti ini sangat subur-subur sekali loh teman-teman. Gimana dengan teman-teman? Apa juga memiliki tanaman sejenis ini ya? Mungkin bisa berbagi tips bagaimana untuk merawat yang bagus, merawat sehingga tanaman ini akan menjadi tanaman yang subur-subur. Di sini juga ada deret tanaman Andromeda ya teman-teman ya, dan juga ada tanaman jenis yang lain sampai di ujung jauh sana. Ini hanya satu papan yang aku kasih di samping dinding gitu ya teman-teman ya, dan aku kasih taruh tanaman-tanaman ini. Kalau di sini tetap aja ya teman-teman, karena rak ini memang tidak bisa aku pindahin, sehingga di sini ini hanya aku tambah-tambahkan ada tanaman-tanaman rambat seperti ini. Ada tanaman rambat suruh badak, dan juga ada Scindapsus, dan juga Monstera Adansoni ada juga di sini. Di situ ada kolam ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Sampai jauh di sana ini masih aku tambahkan tanaman-tanaman gantung yang berada di rak-rak gantung itu ya teman-teman. Dan di situ ada tanaman terang bulan juga yang aku gantung-gantungkan di rak ya teman-teman ya.
Dan di sana itu teman-teman juga aku taruh pot-pot yang aku tanami dengan kalatea bambu. Tahu ini teman-teman namanya? Ada juga enggak ya di rumah teman-teman ya? Oke teman-teman, kita akan kembali ya ke halaman depan. Nah teman-teman, kalau di halaman depan ini tidak jauh berubah ya dengan video aku di waktu-waktu yang lalu. Tetap aja di bagian sini ini aku taruh tanaman-tanaman yang berdaun lebar ya. Fungsinya untuk filter debu ya teman-teman. Selain itu, tanaman yang jenis daun lebar ini bisa mengurangi radikal bebas dan juga bisa menyerap racun seperti kadaka. Ini juga bagus sekali ya teman-teman ya, untuk mengantisipasi adanya racun-racun yang berada di halaman kita ini. Selain itu, fungsi lain adalah menjadikan sumber oksigen dan udara bila mana kita sedang bersantai di halaman kita ini akan terasa segar udaranya. Nah, teman-teman, di sini aku taruh tanaman-tanaman ya yang termasuk ya dalam tanaman indoor, karena di sini ini kurang lebih hanya 25% lah teman-teman adanya sinar matahari yang menembus di halaman aku ini, karena ini kebetulan adalah di bawah gavalum. Nah, dari itu aku pilih teman-teman yang jenis indoor, antara lain seperti tanaman begonia. Nah, ini cucu aku teman-teman, namanya Balin, dan ini kebetulan ada om aku yang beliaunya itu juga suka ya lagi santai duduk-duduk di halaman ini, karena memang banyak tanaman itu memang terasa sejuk ya teman-teman. Dan itu juga anak-anak aku, ada suami. Nah jadi disinilah tempat kita bercengkrama, bersantai gitu, berada di halaman ini. Nah, oke, berbagi tips sedikit ya pemirsa, bagi teman-teman yang di rumah memiliki jenis tanaman begonia ini. Pertama, apabila di tempat yang teduh seperti ini, tidak usah terlalu sering ya pemirsa untuk melakukan penyiraman. Jadi cukup 2-3 hari sekali untuk melakukan penyiraman. Penyiraman ini bisa teman-teman cucian beras ya yang digunakan untuk menyiram tanaman apa saja itu bagus dan banyak nutrisi ya, asupan nutrisi yang diserap oleh tanaman. Nah teman-teman, coba kita mendekat ya, bagaimana tanaman begonia ini memiliki ciri khas daunnya yang tebal, dan bila kita amati dengan seksama, di daunnya itu seperti ada duri-duri gitu ya teman-teman ya. Dan yang sangat unik di tengahnya itu juga ada warna coklat ya. Inilah yang menjadikan aglonema tanaman begonia ini kelihatan unik ya dan sangat menarik. Daunnya ini loh teman-teman ya, cakep banget ya. Dan ini pengembangannya sebenarnya juga tidak susah, asalkan teman-teman itu untuk medianya itu benar-benar standar. Maksudnya standar itu
ya komposisinya itu tepat ya teman-teman. Mungkin ada sekam bakar dan juga ada pupuk organik ya, dan juga kita lakukan pemupukan secara berkala, maka hasilnya itu seperti ini. Dan yang terakhir, jangan sampai jenis begonia ini ditaruh di terik matahari langsung ya teman-teman, karena sayang nanti daunnya akan gosong. Nah seperti ini ya teman-teman. Coba akan kita lihat dari kejauhan seperti apa. Nah di sampingnya itu teman-teman ada tanaman monstera ya. Ini jenis monstera king ya teman-teman ya, yang daunnya sangat lebar-lebar. Ini dulu aku beli sekitar 2 daun. Sekarang sudah banyak daunnya dan selalu bermunculan daun mudanya. Seperti ini loh teman-teman. Jadi di halaman aku ini termasuk sistem tanam secara bersusun ya teman-teman, karena memang ini fungsinya sebagai filter debu dan agar supaya juga bila mana di siang hari ini matahari jangan terlalu tembus sampai di halaman ini. Nah yang di atas itu juga banyak aku gantungkan tanaman bunga wijaya kusuma. Ini indukan ya teman-teman. Dan di sini deret sini merupakan deret dari Anthurium kuping gajah. Daunnya sangat lebar-lebar sekali loh teman-teman, dan utuh-utuh ya. Teman-teman ada yang memiliki tanaman Anthurium kuping gajah ini, mungkin kita bisa berbagi tips ya, bagaimana cara merawat dengan baik sehingga tanaman Anthurium kuping gajah ini menjadi sesuatu gitu loh teman-teman ya. Dan juga aku taruh tanaman dari keluarga Aglonema. Salah satunya ini yang rimbun ini adalah Bigroy ya teman-teman ya. Nah dan ini aku gantungkan ada dari jenis tanaman rambat Scindapsus. Kalau ini aku kurang tahu teman-teman, dulu aku belinya di mana ya, di nursery di Malang sana, dan ternyata bisa hidup bagus dan bergelantungan seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya, Anthurium kuping gajah aku. Dan yang di bawah ini nih, lantainya aku cat hijau teman-teman, biar menyerupai rumput ya, walaupun bukan rumput beneran, tapi ini terasa sejuk di hati dan juga adem di mata karena semuanya berwarna hijau ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, dari sana tuh juga masih banyak tanaman-tanaman gantung yang aku taruh di halaman ini seperti ini. Nah setelah ini ya teman-teman, nanti akan aku buatkan video lagi untuk melihat-lihat tanaman aku yang berada di samping rumah sebelah kanan. Di sana merupakan tanaman anggrek ya teman-teman, khusus di sana tanaman anggrek, dan juga di belakang rumah ada juga sih tanaman-tanaman sayur. Jadi nanti kita akan buatkan video lagi ya teman-teman, karena kalau kita jadikan satu ini nanti akan panjang banget. Nah sampai di sini dulu teman-teman. Nah setelah itu teman-teman bisa komen dan juga tolong untuk selalu didukung channel aku ya teman-teman ya. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, karena waktu sudah menjelang sore ya, selamat istirahat teman-teman, dan barangkali juga ada yang melanjutkan aktivitas, selamat lanjut untuk aktivitasnya. Terima kasih ya teman-teman sudah bersama, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.